Lama tak terdengar kabarnya, suami almarhum Lina Jubaidah, Teddy Pardiana, ternyata baru saja mengajukan pembebasan bersyarat. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Teddy, Wati Trisnawati. Seperti diketahui, Teddy divonis bersalah dan mendapat hukuman 2 tahun penjara. Lantas, seperti apa prosedur pengajuan pembebasan bersyarat yang saat ini diajukan Teddy dan kuasa hukumnya? Setelah mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mana Pak Teddy divonis selama 2 tahun penjara. Berdasarkan informasi, Pak Teddy saat ini sedang mengajukan program pembebasan bersyarat yang mana bahwa beliau harus menjalani 2/3 masa hukuman ya. Jadi kalau kita bicara 2 tahun penjara, itu jatuhnya menjadi 1 tahun 4 bulan. Jadi proses pengajuan pembebasan bersyarat itu memang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Jadi alangkah baiknya bahwa proses tersebut sudah diajukan dari sekarang. Karena jika kita menghitung ya, jatuhnya itu 2/3 masa tahanan itu di bulan Juni. Jadi alangkah baiknya bahwa proses itu sudah diajukan dari sekarang. Nah, adapun ketika ditolak permohonan tersebut itu adalah hak prerogatif dari lapas kalapas tersebut. Jadi kami hanya bisa berupaya berdoa ya semoga permohonan tersebut dikabulkan. Adapun sepengetahuan saya bahwa permohonan tersebut itu mempunyai persyaratan, yaitu pertama sudah menjalani masa 2/3 hukuman dan bahwa napi tersebut selama di lapas itu berbuat baik ya. Nah, jadi ketika Pak Teddy mendengar ada program pembebasan bersyarat, dia bersyukur ya dan ingin ikut program tersebut. Terlepas dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, bahwa kami selaku kuasa hukum dan Pak Teddy sendiri hanya bisa berdoa dan berupaya semoga permohonan tersebut dapat dikabulkan ya. Jadi ketika permohonan tersebut dikabulkan itu jatuhnya di bulan Juni ya. Teddy Pardiana dijebloskan penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penggelapan mobil putra sulung anak angkatnya Rizky Febian. Dalam dakwaannya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 15 bulan penjara. Teddy sendiri sebelumnya sempat merasakan udara bebas setelah mengajukan penangguhan dan menjadi tahanan kota. Dan hanya 2 minggu Teddy kembali digiring masuk penjara sambil menunggu pengajuan pembebasan bersyarat yang ia ajukan. Dan berikut penjelasan kasus Teddy saat berselisih dengan Rizky Febian. Saudara terdakwa dinyatakan bersalah berdasar telah terbukti secara sederhana dalam pasal 368 kemudian menghukum pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Kemudian sidang hari ini akan selesaikan ditutup. Soal Kang Teddy udah terdakwa jadi 2 tahun, gimana Kang? Udah, Kuasa hukum sangat kecewa gitu kan. Karena apa? Karena ada beberapa memang fakta yang terungkap di persidangan tidak dimasukkan dalam putusan tersebut. Ya. Dalam analisa putusan tersebut, salah satunya tadi terkait bahwa adanya pernikahan yang sah antara Pak Teddy dengan almarhum Lina. Saya dengar kalau tidak salah barusan dianggap hanya sebuah pernikahan siri. Pertama itu, kedua ada yang memang agak menurut saya keliru juga ya gitu kan, karena dari awal itu lama itu Lina itu namanya Lina, bukan Lina Zubaidah. Tapi di dakwaan jaksa, rentut dan barusan putusan hakim pun itu dianggap namanya Lina Zubaidah. Jadi kan saya berpikir seolah-olah ini
bahwa pledoi kami itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Jadi mengacunya kepada dakwaan dan rentut dari jaksa penuntut umum ya. Nah itu. Yang ketiga ini terkait bahwa Pak Teddy dulu memang pernah mengakui sempat meminta izin ya, izin kepada Teh Putri, kepada Rizky untuk meminjam mobil. Tapi itu kan bukan berarti dia mengakui bahwa itu adalah milik Rizky Febian. Akan tetapi bahwa dia itu hanya sebatas etika gitu ya, etika, karena itu adalah mobil milik almarhum. Banyak sih memang yang tidak terungkap tadi ya. Jadi fakta-fakta yang memang seharusnya pada saat kesaksian kami pun ada rekamannya, barusan di fakta persidangan yang disampaikan oleh majelis hakim banyak yang tidak masuk. Ya kaget sih enggak ya, cuman ya gimana lagi, mungkin yang tadi ada beberapa hal yang kata Bu Ati sendiri, ya emang saya pas dengar kawin siri, padahal legalitas sudah jelas semua, ada suratnya, terus itu sah ya. Dari kepemilikan juga secara yuridis atau secara hukumnya itu udah jelas juga atas nama istri. Makanya ini saya lihat dari mana gitu make decision-nya, keputusannya gitu. Cuman dibilangnya kalau emang punya Rizky Febian, kenapa secara fisik juga itu udah ada di almarhumah dari dulu gitu. Terus secara hukum juga kemarin saya lihat suratnya atas nama istri gitu. Jadi ya emang masih bingung sebetulnya. Kalau saudara Teddy mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa mobil itu milik Rizky Febian, itu tidak benar sama sekali, karena setelah almarhum Lina meninggal ya, itu Rizky Febian itu melalui saudara-saudaranya, melalui Pak Sony gitu ya, melalui Pak Ecet sudah meminta kepada saudara Teddy agar kendaraan tersebut dikembalikan. Itu pada Januari 2020. Nah, kemudian tahu-tahu mobil itu dijual di akhir Februari 2020 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Rizky Febian. Nah, jadi itulah dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa diduga saudara Teddy Febian itu melakukan tindak pidana penggelapan. Dari dulu saya juga tanda tanya karena susah gitu. Apa ada yang gimana gitu sampai saya sendiri kalau secara ini kasihan ke almarhumahnya. Makanya saya beresin kewajiban saya selama yang waktu ditinggalkan, yaitu ya membayar yang berhubungan dengan almarhumah dengan menjual mobil, kan yang didakwakan cuma mobil ya, seharga 120 juta. Dan itu juga udah pernah saya utarakan ke ahli waris yang lainnya secara kekeluargaan, tapi mereka malah saya mau balikin lagi mobilnya gimana kalau ini, tapi nggak ada, udah upaya hukum aja terus katanya. Ya makanya ada bentuk kecewa ada, tapi bersyukur masalah ini udah mengerucut, udah mau beres juga alhamdulillah.